Bab 1397, Wilayah Gurun Kuno. Pohon kuno Bodhisattva. Kata-kata lelaki tua Baoshan seperti bom yang menyebabkan seluruh aula tiba-tiba berubah menjadi gempar. Beberapa ahli tidak dapat mengendalikan keterkejutan di hati mereka saat mereka tiba-tiba berdiri. Pohon kuno Bodhisattva akan masuk 3 besar jika setiap harta alam di seluruh benua Douki diberi peringkat. Pohon kuno Bodhisattva juga dikenal sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan. Pohon ini akan tumbuh 1 siklus setiap 1000 tahun. Itu hanya akan matang setelah 100 siklus. Kebanyakan hal akan terkikis setelah jangka waktu yang lama. Namun, pohon purba Bodhisattva ada di luar waktu. Itu bisa dianggap sebagai salah satu spesies yang sangat kuno di benua itu. Ada desas-desus bahwa pohon kuno Bodhisattva muncul sekali setiap 1000 tahun dan akan menyebabkan keributan besar di seluruh benua setiap kali pohon itu muncul. Melihat kembali sejarah panjang benua, bahkan elit Dousheng telah meninggal saat memperebutkan pohon kuno Bodhisattva. Menurut catatan beberapa buku kuno, hanya 1 pohon purba Bodhisattva yang tumbuh di dunia ini. Itu memiliki kecerdasannya sendiri dan akan bersembunyi jauh di bawah tanah setelah muncul. Tidak ada yang bisa menemukannya, dan itu hanya akan muncul di dunia ketika sudah siap. Pohon kuno Bodhisattva segera menjadi Sheng, Santo. Ini bukan kata-kata kosong. Bagian dalam pohon purba Bodhisattva adalah hati Bodhisattva. Mereka yang memperolehnya akan mengubah hati mereka menjadi hati Bodhisattva dan menjadi orang suci akan menjadi tugas yang sederhana. Ini bukan hanya rumor karena seorang ahli tua telah memiliki keberuntungan seperti itu. Setelah menelan hati Bodhisattva, bintang 2 yang tidak berbakat ini Douzun menerobos semua rintangan dalam kemajuannya dengan cara yang sederhana, dan dalam waktu 5 tahun, ia mencapai kelas Dousheng, mengguncang seluruh benua dalam prosesnya. Efek ilahi semacam ini menyebabkan semua orang menjadi gila. Siapapun yang berhasil mendapatkan hati Bodhisattva berarti mereka memiliki jalur langsung untuk maju ke kelas Dousheng, tingkat puncak dunia saat ini. Selain itu, bahkan jika hati Bodhisattva dihilangkan dari gambar, benih Bodhisattva yang sedikit lebih rendah juga akan meningkatkan peluang untuk berhasil maju ke kelas Dousheng. Meskipun tidak menakutkan seperti hati Bodhisattva, itu masih memiliki daya pikat yang tak tertahankan bagi mereka yang berada di puncak kelas Douzun karena terobosan ke kelas Bansheng terlalu sulit dan berbahaya. Beberapa ahli di puncak kelas Douzun mungkin tidak dapat mencapai level itu bahkan setelah seumur hidup. Pada saat ini, benih Bodhisattva akan membuat mereka menjadi gila. Singkatnya, godaan pohon purba Bodhisattva kepada ahli puncak telah mencapai tahap gila. Orang bisa membayangkan kegemparan besar seperti apa yang akan ditimbulkan oleh berita ini di dataran tengah. Hah! Yao Lao di samping menghela nafas panjang sementara mata Xiao Yan menunjukkan ekspresi terkejut. Orang bisa merasakan sedikit ketidakpercayaan dalam suaranya. Informasi yang disebut ini menyebabkan bahkan seseorang dengan ketabahan mentalnya tidak sepenuhnya tenang. Ini sebenarnya adalah pohon purba Bodhisattva. Yao Lao bergumam setelah menghela nafas berat. Xiao Yan sedikit mengangguk. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya. Ada benih Bodhisattva di dalamnya. Dikabarkan bahwa benih Bodhisattva mampu merasakan pohon purba Bodhisattva. Namun, mengapa dia tidak menemukan apapun? Mungkinkah dia terlalu jauh? Berdiri di tengah aula besar, lelaki tua Baoshan tersenyum ketika dia mendengar semua orang menghirup udara dingin setelah terguncang oleh berita ini. Bahkan dia sangat mendambakan pohon purba Bodhisattva. Jika tempat kemunculannya tidak terlalu berbahaya, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memimpin orang-orangnya untuk mencari harta karun itu. Orang tua Baoshan, bolehkah saya tahu di mana pohon kuno Bodhisattva telah muncul? Kejutan di aula berlanjut sesaat sebelum seseorang memimpin untuk bertanya. Semua mata bersemangat yang hadir sekali lagi berkumpul pada lelaki tua Baoshan setelah orang ini mengajukan pertanyaan. Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa mengendalikan diri dan akan menyerang orang tua Baoshan jika dia menolak untuk menjawab.
Alasan mereka cukup rapuh karena daya pikat pohon purba bodhisattva. Haha, semua orang dapat yakin bahwa diri tua ini tidak akan menyembunyikan apapun sekarang setelah aku berbicara. Orang tua Baoshan memahami pikiran di hati orang-orang ini. Dia secara alami tidak akan menggunakan masalah ini sebagai lelucon. Dia tertawa, lokasi di mana pohon purba bodhisattva muncul sepertinya bukan tempat asing. Itu adalah wilayah Wastelan kuno yang terletak di perbatasan timur laut dataran tengah. Wilayah Wastelan kuno, banyak seruan bergema di sekitar aula besar setelah kata-kata ini diucapkan. Itu ahli yang tiba-tiba duduk tegak sebelumnya mengempis dengan ekspresi cemas di mata mereka. Itu sebenarnya terletak di daerah yang berbahaya. Xiao yang sedikit merajut alisnya. Dia secara alami telah mendengar tentang daerah Wastelan kuno. Daerah itu mungkin adalah tempat tertua di benua Douki saat ini. Itu juga merupakan tanah terlarang bagi semua manusia. Cuaca di dalam sangat buruk, dan racun meresap ke udara saat binatang buas berkeliaran. Binatang buas ini adalah keturunan dari zaman kuno. Beberapa dari mereka tidak kalah dengan suku manapun di dunia binatang ajaib saat ini kecuali naga Fate kuno. Dengan kata lain, bahkan suku Heaven Demon Phoenix akan binasa jika mereka masuk. Binatang buas ini haus darah dan kejam. Meskipun mereka tidak cerdas, kekuatan mereka sangat menakutkan. Bahkan para ahli di puncak kelas Douzun tidak akan berani mengatakan bahwa mereka akan berhasil meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Ini adalah kebenaran yang diberikan oleh pelajaran darah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya karena banyak ahli telah memasuki gurun untuk mencari harta karun. Namun, kontak dengan mereka akhirnya terputus. Beberapa ahli terkenal di dataran tengah termasuk di antara mereka yang telah masuk. Ketika semakin banyak ahli menghilang di wilayah Wastelan kuno, reputasinya yang berbahaya menyebar lebih jauh. Akhirnya, tidak ada yang berani melangkah ke dalamnya. Faktor lain adalah bahwa gurun ini agak jauh, jadi tanah yang dulu berbahaya ini secara bertahap memudar dari ingatan. Namun, tidak ada yang mengira pohon kuno bodhisattva muncul di wilayah Wastelan kuno kali ini. Tidak heran orang tua ini akan merilis informasi semacam ini. Dengan kekuatan sekte harta karun pencerminan dan dua faksi lainnya, mereka akan bunuh diri jika memasuki wilayah Wastelan kuno. Mereka ingin menarik lebih banyak orang untuk masuk untuk mendapatkan beberapa manfaat dari kekacauan. Yao Lao perlahan mengungkap pikirannya. Dia juga sangat menyadari bahaya daerah Wastelan kuno. Dia juga mengerti mengapa lelaki tua Baoshan begitu berpikiran terbuka untuk berbagi berita seperti itu. Haha, setiap kemunculan pohon purba bodhisattva menghasilkan fenomena yang tidak wajar. Setiap orang harus secara bertahap dapat merasakannya dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, Anda akan tahu bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. Orang tua Baoshan tersenyum saat dia berkata, "Saya sudah memberikan informasi kepada semua orang. Pameran perdagangan spasial ini telah berhasil diselesaikan. Terima kasih semua telah berpartisipasi." Suasana di aula besar itu hening sesaat sebelum beberapa orang mulai berdiri sebelum mereka berjalan keluar dari aula. Kita juga harus pergi. Pohon purba bodhisattva memang merupakan hal yang misterius. Kita harus pergi untuk melihat jika kita menemukan kesempatan. Yao Lao dengan lembut berkomentar ketika dia melihat pameran dagang telah selesai. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Jika mereka bisa mendapatkan hati bodhisattva, rute untuk maju ke kelas Dousheng akan sangat mulus. Dengan kata lain, seorang Dousheng akan muncul di paviliun bintang jatuh. Mereka kemudian akan merasa lebih percaya diri jika mereka bertarung di Hall of Souls. Namun, pertama-tama kita harus mendapatkan peta kuno. Yao Lao tertawa samar. Dia sedikit memutar kepalanya. Pria kurus berjubah hitam itu, yang telah berhasil membeli peta kuno, telah berbalik dan pergi. Senyum dingin meluncur di wajah Yao Lao saat dia melirik punggungnya. "Ayo pergi." Yao Lao bangkit.
Setelah itu, dia berjalan keluar dari aula besar tanpa menoleh. Xiao Yan dan 2 orang dengan cepat mengikuti. Mereka sadar bahwa pertempuran sengit tak terelakkan. Yao Lao menghilang sesaat setelah pameran perdagangan selesai. Setelah itu, dia kembali dengan cepat sebelum memimpin kelompok Xiao Yan keluar dari dunia ini. Dia terbang ke barat laut. Akhirnya, mereka meluncur melewati gurun dan berhenti di sebuah gunung yang curam. Ini adalah tempat di mana mereka harus lewat. Mengingat ketiga karakter iblis tua itu, mereka pasti tidak akan mengambil jalan memutar bahkan jika mereka memiliki harta yang besar. Yao Lao melihat ke kejauhan dan berbicara dengan suara lemah. "Guru, apa latar belakang orang-orang itu?" Xiao Yan mengangguk dan bertanya. "Sekte jahat dan aneh yang disebut Sekte Hujan Awan. Sekte ini memelihara kuali daging untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Yang disebut kuali daging ini adalah gadis-gadis berbakat yang diberi metode Qi untuk dilatih. Mereka akan berlatih keras selama lebih dari 1 dekade sebelum Ru Qi di dalam tubuh mereka diserap melalui metode interkose unik Cloud Rain Sekte. Tentu saja, metode Qi semacam ini terlalu sombong. Para wanita yang doukinya telah diserap biasanya meninggal karena usia tua dalam waktu 10 hari. Sekte Hujan Awan memiliki lebih dari 1000 murid. Terlebih lagi, mereka semua adalah perempuan, tetapi mereka semua adalah kuali daging untuk diserap oleh ketiga iblis tua itu. Ini benar-benar sekte yang tidak tahu malu. Wajah Cailin dan dokter peri kecil menjadi sedikit dingin setelah mereka mendengar penjelasan Yao Lao. Mereka memang tidak tahu malu dan diusir dari dataran tengah saat itu, tapi tidak disangka mereka telah kembali. Yao Lao mengangguk dan berkata, "Saat itu, saya telah bertukar pukulan dengan salah satu dari ketiganya dan melukainya dengan serius, tetapi saya terluka oleh 2 lainnya. Karena itu, saya tidak mengambil nyawa orang itu. Mengejutkan bahwa saya akan menemukan mereka setelah bertahun-tahun." Reputasi jahat ketiga iblis tua di dataran tengah ini diperoleh jauh lebih awal daripada Sui He Tianzun yang kamu temui. Yang tertua, Tian Hizi, telah mencapai puncak perubahan 9 Douzun. Kakak kedua, Di Jezi, telah mencapai perubahan ke-8 sedangkan yang ketiga, Ren Hizi, berada pada perubahan ke-6. Kekuatan gabungan mereka kemungkinan mampu melawan elit Ban Sheng. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar informasi ini. Ketiga iblis tua ini memang luar biasa. Dengan kekuatan seperti ini, seseorang akan dianggap sebagai yang terbaik bahkan di dataran tengah. Tidak heran mereka bisa mengeluarkan pil obat tingkat 8 pil petir 9 warna. Yao Lao tiba-tiba mengangkat kepalanya sementara Xiao Yan terus bertanya. Dia melihat ke cakrawala yang jauh dan dengan samar berkata, "Mereka ada di sini." Bab 1398, Setan Kalajengking 3 Hantu. Hati kelompok Xiao Yan bergetar ketika mereka mendengar kata-kata Yao Lao. Mata mereka melihat ke depan di mana suara petir angin samar hadir. Beberapa lusin detik kemudian, 3 cahaya hitam tiba-tiba bergegas dari kejauhan. Kecepatan 3 cahaya hitam itu sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka muncul 1000 kaki jauhnya. Namun, mereka tiba-tiba tampak merasakan sesuatu ketika mereka baru saja akan memasuki gunung tempat Yao Lao berada. Mereka segera berhenti, dan 3 tatapan gelap, dingin dan kejam melesat. Mereka berhenti di kelompok di gunung. "Yao Chen? Ini sebenarnya kamu?" Mereka bertiga tercengang ketika melihat Yao Lao. Sebuah suara marah segera muncul. Mata Xiao Yan mengamati pihak lain sementara ketiganya berseru. Pemimpinnya adalah sosok yang agak kurus. Wajahnya gelap dan tegas, dan dari kelihatannya, dia adalah orang yang telah mengajukan penawaran di pameran dagang sebelumnya. Ada sesepuh lain dan seorang pria yang tampak agak lebih muda di belakangnya. Meskipun pria terakhir tampak muda, kedua matanya menunjukkan usia yang tidak lebih muda dari 2 iblis tua lainnya. Selain pria yang tampak lebih muda, yang penampilannya sedikit lebih baik,
dua yang tersisa memberi seseorang perasaan gelap dan dingin. Selain itu, aura yang dipancarkan secara samar dari tubuh mereka cukup menakutkan. 3 hantu setan, sudah lama kita tidak bertemu. Yao Lao meletakkan tangannya di belakangnya dan tertawa. Kamu adalah orang yang menawar melawanku sebelumnya. Pria tua kurus, yang merupakan pemimpinnya, memelototi Yao Chen dengan kejam sebelum dia tiba-tiba menuntut. Yao Lao tersenyum setelah melihat Tian Hizi pulih. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Serahkan peta kuno. Ceka-ceka. Betapa tak terduga. Yao Zunze yang terkenal, Yao Chen, di benua itu melakukan sesuatu seperti menghentikan seseorang dan merampok harta dari mereka. Tian Hizi anehnya tertawa ketika mendengar kata-kata Yao Lao. Yao Lao tersenyum dan berbicara dengan tidak peduli. Jika itu orang lain, saya mungkin akan berpikir 2 kali. Untungnya, itu adalah kalian bertiga. Oleh karena itu, saya tidak merasakan beban mental apapun. Orang lain mungkin dianggap manusia, tetapi saya tidak menganggap beberapa dari Anda seperti itu. HMPH, Yao Chen, jangan berpikir bahwa kami bertiga takut padamu hanya karena kamu telah maju ke kelas Ban Sheng. Saat itu, kami dapat mengalahkan Anda sampai Anda melarikan diri karena terluka. Kami masih bisa melakukannya hari ini. Dihizi yang tampak brutal berbicara dengan suara yang gelap dan dingin. Kenapa kamu tidak mencobanya? Kami juga akan dapat menyelesaikan dendam kami sejak saat itu. Yao Lao tersenyum. Dia menginjakkan kakinya di tanah dan tubuhnya muncul di depan ketiganya dengan cara seperti hantu. Douki yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Angin liar mengamuk dan bersiul melintasi langit. Ekspresi kelompok Tian Hizi berubah ketika mereka melihat Yao Lao menggerakkan kekuatan seperti itu, terutama ekspresi Tian Hizi. Meskipun dia hanya setengah langkah dari kelas Ban Sheng, dia mengerti seberapa besar perbedaan ini. Pertempuran yang intens tidak dapat dihindari jika mereka ingin melarikan diri hari ini. Bang! Yao Lao tidak memberi mereka waktu tambahan. Dia mengepalkan tangannya dan awan gelap melonjak dari langit saat tangan api setinggi 10.000 kaki tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, secara eksplosif meluncur trio Hizi. Serang bersama! Ekspresi jahat yang gelap melintas di mata kelompok Tian Hizi ketika mereka melihat Yao Lao menyerang sesuka hatinya. Mereka mengeluarkan raungan marah saat Douki melonjak dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka berubah menjadi pilar cahaya setinggi 3.000 kaki yang bertabrakan dengan kejam dengan tangan api yang sangat besar. Bang! Keduanya bertabrakan dan riak angin yang menakutkan melonjak ke segala arah. Gunung-gunung besar di sekitarnya terguncang oleh riak energi itu sampai pecah. HMPH! Saat angin kencang menyapu, langkah Tian Hizi dan kedua saudaranya terhuyung-huyung. Mereka buru-buru mundur 2 langkah. Suara teredam keluar dari tenggorokan Tian Hizi. Dia telah menderita kerugian kecil dalam kerjasama mereka yang terburu-buru ini. Kekuatan orang tua ini sangat menakutkan. Mereka bertiga tidak dapat memperoleh keuntungan meskipun bergandengan tangan. Ekspresi kelompok Tian Hizi berubah. Mata mereka berkedip. Tiba-tiba, mereka menoleh ke kelompok Xiao Yan di gunung dan dengan sinis berkata, "Kakak ketiga, ketiganya bersama dengan orang tua ini. Tangkap mereka. Ingatlah bahwa mereka harus hidup." Mereka bertiga pasti akan memasuki pertempuran sengit jika mereka melawan Yao Lao. Oleh karena itu, lebih baik untuk menangkap kelompok Xiao Yan dan menggunakannya sebagai sandera. Hanya dengan begitu mereka akan berhasil melarikan diri. Iya, Ren Hizi melihat ke kejauhan ketika dia mendengar ini. Senyum jahat meluncur di wajahnya saat dia mengangguk dan berkata, "Beri aku beberapa menit." Kakinya menginjak udara kosong setelah suaranya terdengar. Dia bergegas ke arah kelompok Xiao Yan. Yao Lao mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Dia baru saja akan turun tangan ketika Tian Hizi dan Di Hizi tiba-tiba melepaskan Douki di dalam tubuh mereka sampai batas mereka.
Setelah itu, mereka melepaskan serangan rumit dari segala arah. Kamu mencari kematian! Mata Yao Lao menjadi dingin ketika dia melihat ini. Tian Hizi dan dua lainnya hampir tidak bisa melawannya dengan kekuatan gabungan mereka, namun mereka berani berpisah. Mereka benar-benar bunuh diri. Dia tidak terlalu khawatir tentang kelompok Xiaoyan. Meskipun Ren Hizi adalah 6 perubahan puncak Douzun, tidak mungkin baginya untuk menghabisi kelompok Xiaoyan dalam waktu singkat. Keinginan membunuh melonjak dalam hati Yao Lao. Ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Setelah itu, dia bertukar pukulan dengan Tian Hizi lagi, dan riak energi yang menakutkan sekali lagi menyebar di langit. Sementara Tian Hizi dan saudaranya mengganggu Yao Lao, Ren Hizi muncul dari jarak dekat di depan kelompok Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Matanya yang panas tiba-tiba berhenti pada Cailin dan sosok yang proporsional dan cantik dari dokter peri kecil. Haha, tidak disangka aku bisa bertemu dengan dua wanita cantik yang cantik. Ini adalah keuntungan terbesar dari perjalanan ini. Mata Ren Hizi sangat panas saat mereka melihat Cailin dan dokter peri kecil. Penampilan dan sikap kedua wanita ini bukanlah yang bisa dibandingkan dengan kuali daging di dalam sekte hujan awan. Mereka telah melampaui segalanya. Pikiran cabul segera mulai tumbuh liar di dalam hatinya begitu dia melihatnya. Wajah cantik Cailin dan dokter peri kecil berangsur-angsur berubah dingin saat mereka merasakan mata cabul Ren Hizi. Dou Qi berkumpul dengan kecepatan seperti kilat di tangan mereka. Hehe, anak nakal. Tinggalkan keindahannya. Ren Hizi menjilat bibirnya. Sebuah pukulan dilemparkan ke arah Xiaoyan dari kejauhan. Ledakan sonik yang menakutkan terbentuk dari tinjunya, dan itu bergemuruh melintasi langit. Bang! Wajah Xiaoyan tanpa ekspresi. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Gunung di depannya tiba-tiba meledak saat silinder lava panas setinggi 100 kaki melesat keluar. Itu mengalir turun dari langit dan mengaduk kelompok api di puncak gunung. Xiaoyan mengambil kesempatan untuk melirik pertempuran Yao Lao di kejauhan setelah memblokir serangan Ren Hizi. Pada saat ini, Tian Hizi dan saudaranya berada dalam situasi di mana mereka benar-benar kewalahan. Dari penampilan pertempuran, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Hah! Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Kedua tangannya membentuk banyak segel tangan yang rumit, dan tato klan muncul di antara alisnya. Dengan penampilannya, aura Xiaoyan melonjak dari puncak bintang 8 Douzun ke puncak perubahan 3 Douzun. Ren Hizi adalah ahli Douzun 6 perubahan puncak. Dia jauh lebih kuat dari Sui Hizunze. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak punya pilihan selain berhati-hati karena lawannya dianggap sebagai Douzun terkuat di antara mereka yang pernah dia temui dan lawan. Berat, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, saya yang lama tidak menyukai mereka yang menyukai banyak wanita. Anda dapat yakin bahwa saya yang lama akan merawat kedua wanita cantik ini dengan baik setelah Anda mati. Ren Hizi tertawa terbahak-bahak setelah merasakan aura melonjak Xiaoyan. Bang! Wajah Cailin berubah sangat dingin ketika dia mendengar kata-kata cabul Ren Hizi. Sosoknya yang cantik melompat ke langit dan awan gelap bergolak. Sosoknya berubah menjadi Seven Colored Heaven Swallowing Python sepanjang 10.000 kaki. Tubuhnya yang besar tersembunyi di dalam awan gelap, tampak seperti seekor naga. Oh! Tubuh asli si cantik ini adalah ular 7 warna langit menelan yang sudah punah. Haha, betapa lezatnya. Aku yang dulu menyukainya. Ren Hizi terkejut ketika dia melihat Cailin berubah menjadi ular 7 warna langit menelan, tapi dia segera tertawa terbahak-bahak. Menabrak! Tawa keras Ren Hizi baru saja terdengar ketika petir berwarna-warni tiba-tiba jatuh dari awan gelap. Setelah berubah, aura Cailin juga melonjak. Dia setara dengan ahli manusia Douzun bintang 8. Namun, Ren Hizi hanya melambaikan lengan bajunya dalam menghadapi serangan seperti itu. Gelombang Dou Qi yang agung dengan paksa menaklukkan serangannya. Tubuh racun yang menyedihkan,
Aktifkan! Wajah dokter peri kecil sedingin es. Segel tangannya berubah, dan rambut hitam panjangnya yang indah tiba-tiba berubah menjadi putih keperakan. Sebuah cahaya Douki yang mengandung racun fatal bergegas menuju Renhizi dengan kecepatan seperti kilat. Hah! Si cantik ini memiliki tubuh racun yang menyedihkan? Haha, kalian semua luar biasa. Renhizi sekali lagi tertawa terbahak-bahak saat merasakan racun mematikan di dalam pilar, tapi dia tidak terlihat santai. Tubuhnya buru-buru mundur saat dia menghindari pilar racun mematikan ini. Tubuh racun yang menyedihkan terlalu kuat. Akan agak merepotkan jika dia menyentuh bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Ini dua keindahan benar-benar kejam. Salah satunya adalah Pithon 7 warna surga menelan sementara yang lain memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Dengan keduanya bergandengan tangan, puncak biasa Douzun benar-benar bukan tandingan mereka. Namun, hehe, sayangnya mereka bertemu dengan orang tua ini. Renhizi tertawa dengan cara yang aneh. Senyum cabul di wajahnya menjadi lebih padat, tetapi dia baru saja akan menyerang ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Riak energi mengerikan yang menyebabkan rasa takut muncul di hatinya tiba-tiba terbentang dari kejauhan. Kejutan melintas di mata Renhizi ketika dia merasakan riak energi yang dapat menghancurkan segalanya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat 5 kelompok api tergantung di depan pemuda berpakaian hitam di puncak gunung. Selain jenis api terakhir, 4 jenis api yang tersisa menyebabkan ekspresinya berubah drastis. 4 jenis api surgawi. Xiaoyan melihat perubahan drastis di wajah Renhizi, tapi ekspresinya tidak berubah. Senyum dingin yang pekat terangkat di sudut mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia menambahkan api pengubah kehidupan setelah menyempurnakan api dingin tulang. 4 jenis api surgawi dan 1 api surgawi palsu. Itu adalah api teratai Buddha marah 5 warna yang belum pernah digunakan Xiaoyan sebelumnya. Bab 1399, api teratai Buddha marah 4,5 warna. Bocah ini benar-benar misterius. Dia hanya memiliki kekuatan seseorang di puncak bintang 8 Douzun, namun dia mampu melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Ekspresi Renhizi tidak stabil saat dia menatap api yang berkobar di tangan Xiaoyan, dan gelombang besar naik di dalam hatinya. Namun, kejutan ini dengan cepat berubah menjadi kekejaman yang gelap. Dia tiba-tiba melemparkan pukulan dan ruang di depannya mengeluarkan suara tabrakan saat meledak. Garis spasial hitam gelap setinggi puluhan kaki muncul. Retakan spasial itu menjadi ular berbisa hitam kejam yang bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Retakan spasial yang sangat besar dengan cepat menyebar di langit, tapi itu masih beberapa ratus kaki jauhnya dari Xiaoyan ketika beberapa petir berwarna-warni tiba-tiba jatuh dari langit. Mereka dengan kejam memukul retakan yang menyebar, menyebabkan retakan spasial berhenti sejenak sebelum dengan cepat meledak terpisah. Ekspresi di mata Renhizi tenggelam ketika serangannya diblokir. Dia mengangkat matanya untuk melihat langit 7 warna yang sangat besar menelan Pithon di langit dan dengan aneh tertawa. Kecantikan, karena kamu bersikeras untuk campur tangan, aku yang lama akan menghabisi kalian berdua terlebih dahulu. Tubuh Renhizi berkelebat setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Dia segera berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah langit 7 warna menelan Pithon di langit. Sebuah pukulan segera dilempar ke depan dengan kejam, dan ledakan sonik yang rendah dan dalam terbentuk saat melesat ke arah Cailin. Ci! Ekor Cailin sepanjang 1000 kaki tiba-tiba berayun ketika dia melihat serangan Renhizi. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan ruang itu sendiri terkoyak. Itu bertabrakan dengan kejam dengan angin palem yang kuat, dan badai yang menakutkan menyapu langit. The Seven Colored Heaven Swallowing Pithon, yang telah diubah Cailin, dipaksa mundur ribuan kaki. Hehe, cantik, kamu tidak cocok untuk diri tua ini. Renhizi tertawa cabul setelah memaksa Cailin mundur dengan pukulan. Dia baru saja akan berbalik ketika banyak suara angin menderu yang tajam muncul di samping telinganya, dan pilar Douki dengan racun mematikan dengan licik menusuk ke beberapa titik fatal di tubuhnya.
Ren Hizi mengerutkan kening ketika dia merasakan serangan ini. Kakinya menginjak udara kosong dan ruang di belakangnya berubah menjadi sesuatu seperti dinding logam. Pilar Douki bertabrakan dengannya dan mengeluarkan suara, dentang, yang jelas. Dua wanita cantik, mengapa kamu harus berjuang habis-habisan untuk bocah ini? Kalian berdua pasti akan bersenang-senang dengan mengikuti aku yang dulu. Ren Hizi tertawa, tapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Xiao Yan menekan 5 jenis api bersama-sama di kejauhan. Wajahnya tanpa sadar berkedut, orang gila ini. Dia sebenarnya menggabungkan api surgawi. Sorot mata Ren Hizi berubah. Meskipun dia tidak tahu mengapa bocah ini melakukan sesuatu yang sangat gila, instingnya mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati jika dia membiarkan bocah ini melanjutkan. Dia segera memutar tubuhnya dan berhenti mengganggu Cailin dan dokter peri kecil. Dia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan, hati-hati! Dokter peri kecil buru-buru mengeluarkan pengingat ketika dia melihat Ren Hizi bergerak. Dia juga buru-buru menggerakkan tubuhnya dan mengikuti. Xiao Yan mengangkat kepalanya ketika dia merasakan suara kuat banteng angin yang bergegas ke arahnya. Xiao Yan menatap wajah gelap pekat Ren Hizi saat dia menuju ke arahnya. Tawa dingin terdengar dari Ren Hizi. Sayap tulang hijau merah menyebar dengan cepat di belakang Xiao Yan dan cahaya perak melintas di bawah kakinya. Tubuhnya muncul 1000 kaki jauhnya, menyebabkan Ren Hizi meleset. Kecepatan yang menakutkan! Ren Hizi merasa syok muncul di hatinya ketika dia melihat Xiao Yan menghindarinya dengan santai. Sebelum dia bisa terus mengejar Xiao Yan, 2 serangan yang sangat ganas diluncurkan dari belakangnya. Serangan itu datang dari Cailin dan dokter peri kecil yang mengikutinya. Ren Hizi tidak berani membiarkan keduanya, yang telah bergandengan tangan, menyerangnya secara acak. Dia tidak punya pilihan selain berbalik. Douki melonjak keluar dari tubuhnya saat dia dengan kejam bertabrakan dengan 2 serangan di belakangnya. Bang! Mereka bertiga terlibat dalam pertempuran sengit. Ledakan seperti guntur bergema di langit saat gelombang demi gelombang kekuatan menakutkan menyebar seperti air banjir. Mereka mengguncang langit sampai ruang menjadi terdistorsi. Mendesah! Cao Lin dan dokter peri kecil mengeluarkan erangan dari mulut mereka ketika mereka bertabrakan dengan Ren Hizi. Tubuh mereka dipaksa mundur. Meskipun konstitusi tubuh mereka berbeda dari yang lain, ada jarak yang terlalu lebar antara Ren Hizi dan mereka. Sulit bagi mereka untuk menang bahkan jika mereka bergandengan tangan. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk menang, mereka berdua terus bertahan. Mereka benar-benar mengabaikan luka yang muncul di tubuh mereka dari serangan balik. Tubuh mereka baru saja stabil ketika banyak serangan seperti kilat terus menyerang Ren Hizi. Mereka menyebabkan Ren Hizi bereaksi dengan tanggapan kacau. Sementara pertempuran mereka menjadi sangat panas, wajah Tian Hizi dan Di Hizi menjadi sedikit pucat saat mereka melawan Yao Lao. Keduanya bersama-sama bukan tandingan Yao Lao. Jika mereka tidak hebat dalam bekerja sama, pertahanan mereka akan sudah lama dilanggar. Meskipun ini masalahnya, jelas bahwa mereka tidak dapat bertahan lama. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda masih menunjukkan belas kasihan kepada wanita saat ini? Apakah Anda mencari kematian? Tian Hizi dan saudaranya menjadi pucat setelah mereka dengan kejam dipaksa kembali oleh Yao Lao sekali lagi. Mata mereka melirik ke kejauhan saat mereka tanpa sadar berteriak. Tak satu pun dari mereka mengira Ren Hizi akan ditahan oleh 2 wanita yang kekuatannya tidak melebihi Dozun bintang 8. Tekanan di sekitar Tian Hizi dan saudaranya tiba-tiba meningkat setelah suara marah mereka terdengar. Tinju api setinggi 1000 kaki jatuh dari langit dan dengan kejam menabrak mereka. Meskipun mereka memiliki Douki yang melindungi mereka, angin yang menakutkan itu masih menerpa mereka berdua sampai mereka memuntahkan seteguk darah segar dan terbang mundur. Ini buruk, kelompok kakak laki-laki tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hati Ren Hizi tenggelam ketika dia melihat Tian Hizi dan saudaranya memuntahkan darah dan mundur.
Karena aku tidak bisa menangkap bocah itu, aku akan menangkap kecantikan sebagai sandera. Kalau tidak, kita akan selesai hari ini. Pikiran ini berlama-lama di dalam hati Ren Hizi. Dia menyerah untuk menangkap Xiao Yan saat telapak tangannya menghancurkan petir berwarna-warni yang sangat besar. Setelah itu, tangannya yang besar tiba-tiba meraih dokter peri kecil. Ruang di sekitarnya langsung hening. Bang! Ekspresi dokter peri kecil berubah ketika dia merasakan ruang masih di sekelilingnya. Do Qi melonjak dari tubuhnya, menyebabkan ruang padat di sekitarnya bergetar, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri. Ceka-ceka, cantik, aku yang dulu akan membawamu bersamaku kali ini. Sosok Ren Hizi melintas saat dokter peri kecil berusaha menghancurkan ruang yang terdistorsi dan mundur. Dia muncul di depan dokter peri kecil dan memberinya senyum cabul. Tangannya yang besar terulur ke arahnya. Merayu. Cailin di langit merasa hatinya tenggelam ketika dia melihat orang ini menyerah untuk menargetkan Xiao Yan. Sebaliknya, dia telah memutuskan untuk menangkap dokter peri kecil. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan petir di dalam awan gelap dan menembaknya ke arah Ren Hizi dari segala arah. Ren Hizi hanya mengepalkan tangannya ketika serangan ini turun, dan mereka benar-benar hancur oleh distorsi di ruang angkasa. Kecantikan, kamu milikku. Ren Hizi tertawa aneh setelah menghancurkan semua petir. Matanya sangat panas saat dia melihat ekspresi di wajah dokter peri kecil. Tangannya hendak meraih bahunya. Terlalu dini bagimu untuk bahagia. Saat tangan besar Ren Hizi hendak meraih dokter peri kecil, tawa dingin tiba-tiba bergema di belakangnya. Wajah Ren Hizi berubah ketika dia mendengar suara ini. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya menyusut. Teratai api 5 warna berukuran baskom yang indah memotong udara dan bergegas ke arahnya. Teratai api ini berisi 5 warna dan bibit api terus tumbuh di sekitarnya. Kekuatan pemusnahan yang menakutkan terpancar darinya. Bahkan Ren Hizi merasa anggota tubuhnya menjadi sedingin es karena kekuatan pemusnahan ini. Kekuatan seperti itu sebanding dengan beberapa keterampilan Do tingkat menengah kelas Tian. Lonceng bumi tebal. Anggota tubuh Ren Hizi mungkin sedingin es, tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Segel tangannya dengan cepat berubah saat Do Qi melonjak dari tubuhnya ke segala arah dan bel besar dengan cepat muncul. Tubuhnya dengan cepat bersembunyi di dalamnya. Mendesis! Ekor ular besar turun dari langit ketika Ren Hizi menggunakan skill Do defensifnya. Itu dengan cepat melilit dokter peri kecil dan menariknya pergi. Jika Anda ingin menemukan keindahan, Anda dapat pergi dan menemukannya di neraka. Ekspresi Xiao yang gelap dan dingin saat dia melirik Ren Hizi di bel besar. Mata Ren Hizi menunjukkan kepanikan. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiao Yan saat sayap tulang di punggungnya mengepak. Tubuhnya mundur dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat yang sama, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Meledak! Setelah kata ini diludahkan dari mulut Xiao Yan, teratai api 5 warna tiba-tiba berhenti di sebelah bentuk lonceng. Itu kemudian meledak di depan mata terkejut Ren Hizi. Bang! Seluruh tempat bergetar karena ledakan ini. Semua gunung dalam radius 10.000 kaki memancarkan ledakan saat mereka diledakkan menjadi debu. Dalam sekejap, pegunungan telah berubah menjadi gurun. Pasir dan batu beterbangan sementara asap mengepul di udara. Teratai api 5 warna, tidak ini hanya bisa digambarkan sebagai api teratai Buddha marah 4,5 warna. Apakah ini menakutkan? Lupakan Ren Hizi. Di bawah ledakan yang menakutkan ini, bahkan seorang ahli dengan kekuatan Tian Hizi akan berubah menjadi apa-apa dalam sekejap.